Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan ngebahas tentang isomer, lanjutan dari hidrokarbon. Setelah isomer kita akan belajar tentang reaksi, setelah itu baru kamu ulangan. Oke, jadi ini detik-detik terakhir sebelum kita akhirnya meninggalkan bab ini masuk ke bab selanjutnya. Oke, ada istilah isomer yang perlu kamu tahu. Isomer itu apa sih? Dalam kimia, isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia atau rumus molekul yang sama tetapi strukturnya beda. Harusnya dengar kata rumus molekul itu nggak asing ya, karena di kelas 10 udah tuh waktu belajar stoikiometri tentang rumus-rumus molekul. Rumus molekul itu yang mana, Bu? Rumus molekul itu yang kalau misalnya CH4 itu metana, C2H6 itu etana. Nah, C yang kemarin saya udah sebutin waktu kita belajar alkana, alkena, alkuna, itu disebutnya rumus molekul. Jadi isomer adalah senyawa yang punya rumus molekulnya sama tapi strukturnya beda. Dan ternyata yang beda tidak hanya strukturnya tapi namanya juga beda. Jadi tidak hanya strukturnya tapi namanya juga beda. Namanya akan jadi beda. Contoh nih ya, sebelum saya masuk ke isomer dibagi jadi berapa dan sebagainya, saya punya butana misalnya. Butana itu apa rumusnya? Ingat nggak? Butana rumusnya apa? Misalnya gini, butana itu rumusnya apa? C4H. Ayo, kalau alkana rumusnya apa? CnH2n+2 kan? Berarti C4H10 gitu kan. Nah, butana ini kalau saya minta kamu untuk buat bentuknya gimana? Struktur butana itu gimana? Berarti kan kita bikin C-nya ada 4 gitu kan. Terus tambahin H deh. Sini H3, di sini juga. Di sini H2, di sini H2, di sini H3. Ini C4 ini H10 enggak? 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Ini namanya C4H10 kan? Ya, C4H10 ini namanya butana. Oh, butana tuh bentuknya begini. Nah, ternyata ada struktur lain yang C4H10 juga gitu. Tapi namanya bukan butana. Dan bentuknya nggak kayak gini strukturnya. Gimana tuh? Nah, bentuknya kayak gini nih. Saya punya 3 C-nya, terus di sini ada CH3, di sini CH3, di sini CH, di sini CH3. Nah, ini C4H10 juga nggak? Coba kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4. C4 kan? Ya, H-nya ada 10 nggak? 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10. Ini C4H10 juga nggak? Iya. Jadi kalau yang ini namanya butana, yang ini namanya apa? Kemarin namanya apa? Ini kan ada metil, rantai utamanya berarti yang ini, ya kan? Jadi apa namanya? Kalau ini namanya 2 metil pentana. 2 metil pentana. Nah, ini berarti kan dia sama nggak bentuknya? Beda, tapi sama nggak rumus molekulnya? Sama rumus molekulnya, sama-sama C4H10. 2 metil propana. Nah, karena C-nya ada 3 gitu kan? Nah, ini yang kita sebut sebagai isomer. Kenapa disebut isomer? Karena dia punya rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tapi strukturnya beda, terus namanya juga beda. Ini disebutnya isomer. Sampai sini paham ya? Lanjut. Isomer itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya isomer struktur, ada yang namanya isomer geometri. Isomer struktur ini dibagi jadi 3, ada isomer rangka atau rantai gitu. Ada yang namanya isomer posisi, ada yang namanya isomer apa tuh? Isomer posisi dan isomer gugus fungsi. Khusus untuk yang gugus fungsi, nanti ini akan dipelajari di kelas 12. Di kelas 12 kalau apa? Kalau naik. Iya Allah, Bu Erika parah banget. Iya betul, kalau naik ya nggak belajar, ketemu ibu lagi gitu. Jadi gugus fungsi ini nanti akan dipelajari di kelas 12. Nah, tadi contoh yang saya bahas tadi di atas, kira-kira menurut kamu masuk dalam isomer yang mana? Isomer yang rantai. Kenapa yang rantai? Nah, kita lihat. Tadi kenapa disebutnya isomer rantai? Karena rantainya yang berubah. Nih, perhatikan. Tadi kan sebelumnya rantai utamanya ada 4 ya. Nah, terus jadi ada 3. Berubah kan? Nah, kalau yang rantai utamanya berubah itu disebutnya isomer rangka atau isomer rantai gitu. Bisa ya?
Oke, saya udah kasih tahu tadi ada beberapa isomer tuh dibagi dua, struktur ada 3, rangka, posisi, dan gugus fungsi. Gugus fungsi nanti di kelas 12. Nah, isomer geometri ini Oke, selanjutnya saya mau kasih kamu contoh soal. Jadi contoh soalnya dan nanti latihan yang akan kita kerjakan adalah modelnya gini. Kalian akan diminta untuk membuat isomer. Nah, contohnya gini. Buatlah isomer dari heksana. Langkah pertamanya apa kalau mengerjakan kayak gini? Saya biasanya suka ngasih tahu langkah-langkahnya sebenarnya supaya kamu ingat aja. Kadang murid itu suka bingung, saya dikasih soal, gue ngapain dulu ya? Apa sih yang harus dilakuin pertama kali? Jadi saya suka bilang langkah pertamanya mengerjakan soal tuh begini. Nah, untuk soal kayak gini, langkah pertamanya adalah kamu identifikasi dulu. Heksana itu alkana, alkina, atau alkuna? Alkana, alkina, atau alkuna? Ya alkana lah ya, belakangnya aja udah ana. Jadi pasti alkana. Terus rumusnya heksana apa? Rumus heksana apa? Rumusnya si heksana, heksa itu kan C6. Berarti kalau C6 H berapa? Kalau alkana, ingat rumusnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau C6 H14. Nah, langkah pertamanya kamu buat dulu heksana. Saya buat di sini. Heksana itu maksud saya bikin strukturnya ya. Struktur dari C6 H14 itu gimana? Berarti kita bikin C-nya ada 6. Biasa deh. Mulai kita bikin C-nya ada 6, habis itu kamu kasih H. Gitu. Ini C-nya 6, kita bikin H, kita mau lihat dulu, betulkah C6H14 itu begini tuh H-nya 14. Bu, tapi kadang kalau misalnya kita bikin yang ada namanya itunya nggak ini, Bu. Nggak sesuai H-nya. Ya kalau sama cabang kadang nggak sesuai, tapi it's okay. Oke, ini H2, ini H2, ini H3. Nah, ini C6H14 enggak? Yes, ini namanya apa? Ini namanya heksana. Nah, gimana cara bikin isomer rangka? Ingat, isomer rangka itu tadi sama dengan isomer rantai kan? Jadi kalau isomer rangka yang kamu lakukan adalah ubah rantai utamanya. Jadi gimana? Nih, heksana itu C-nya ada 6 kan? Bentuknya kayak gini nih. Nih heksana nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka cara membuat isomer rangkanya yang pertama adalah kurangi dulu. Yang tadinya C-nya ada 6 rantai utamanya, kamu bikin 5. Gitu. Terus satunya dikemanain, Bu? Nah, satunya jadikan sebagai cabang. Ini kan 25. Kamu taruhlah di sini cabangnya. Tuh. Terus kamu kasih apa? Kamu kasih H. Sini H3. Sini H3. Coba deh kalau kamu hitung kira-kira nanti hanya ada 14 atau enggak? Sebenarnya sih udah pasti 14 ya. Saya juga males sebenarnya bikin gini, tapi ya udahlah. Oke, ini H-nya 3. Nah, kayak gini. Terus gimana lagi? Ya udah, namanya apa kalau kayak gini? Namanya apa? 1 jadi 2 metil pentana, gitu kan? Ini jadi namanya 2 metil pentana. Nah, terus sama enggak? Namanya beda dong. Yang tadi namanya heksana. Ya ampun, ini namanya 2 metil pentana. Oke, tapi dia sama-sama C6H14 enggak? Iya, dia sama C6H14, makanya kita sebut sebagai isomer gitu. Terus gimana lagi cara buatnya? Isomer banyak apa banyak? Ini karena contoh jadi cuma 6. Nanti kalau kamu latihannya C-nya 8. Oke, jadi isomer yang pertama dari heksana adalah 2 metil pentana. Ini C-nya tetap ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus H-nya juga kalau kamu hitung pasti ada 14. Oke, isomer yang kedua gimana cara buatnya? Ya kamu kurangin lagi. Kalau untuk isomer rangka, apanya sih, Bu, yang dikurangin? Rantai utamanya. Kalau isomer rangka itu rantai utama yang dikurangin. Ya udah kita bikin. Tadi kan dari 6 udah kita kurangin jadi 5. Nah, sekarang kita bikin jadi 4. 1, 2, 3, 4. Terus kita taruh aja C-nya di sini, C-nya di sini. Bu, saya nggak ngerti deh kenapa C-nya taruh sini. Iya, kan tadi kita mau bikin isomer C6 H14. Kalau rantai utamanya saya buat 4, maka 2 rantainya di sini sama di sini. Bu, boleh nggak, Bu, dulu 1 di sini? Boleh. Sekarang saya bikin gini dulu ya supaya kamu tahu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa isomer rangka atau isomer rantai itu rantai utamanya berubah.
heksana C-nya itu tadinya ada 6 rantai utamanya, jadi pertama ada 5, terus jadi ada 4. Nah, kalau ada 4 gini, ini nanti kamu kasih sendiri ya. Kalau ada 4 gini namanya apa? Jadi 2,2 apa? Dimetil butana gitu kan. Ini saya biasa nih ya, kan suka beli gitu kan saya ini. Oke, 2,2 dimetil butana. Sampai sini paham? Nah, sekarang kalau misalnya iseng-iseng kita coba-coba yuk. Kalau kita ganti atau kita ubah lagi, jadi 3 bisa nggak ya? Rantai utamanya tadinya 6, terus jadi 5, jadi 4, jadi 3. Kita bikin 3 misalnya 1, 2, 3 gitu kan. Terus kita bikin di sini. Terus kita bikin di sini. Ini udah C4H6 belum? Belum. Ini C-nya masih 5. Bu, kenapa kita nggak bikin di sini? Ya nggak boleh lah. Tahu nggak kenapa nggak boleh bikin di sini? Kalau di sini namanya bukan cabang. Ya, kalau saya bikin di situ namanya jadi rantai utama. Ya aku bisa, Bu. Iya, nanti jadi kayak gini lah. Tuh. Ini mah sama aja 4 dong. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama kayak dia, cuman ini dibelokin aja ke atas. Jadi kita nggak boleh nulis cabang di ujung ya. Oke, nggak boleh nulis cabang di ujung. Oh, jadi kalau C-nya 3 berarti bisa atau nggak? Nggak bisa. Berarti maksimumnya hanya sampai rantai utama dengan C-nya 4. Oke, sampai sini paham? Berarti ini nggak bisa ya. Nggak usah kita lanjutin ya. Nah, ini berarti kita nggak bisa. Shoot, saya coret. Oke, terus gimana cara bikin isomer posisi? Kalau isomer posisi, apa yang berubah? Kalau mau bikin isomer posisi sebenarnya gampang dari isomer rangka. Makanya kalau kita mau bikin isomer, yang dikerjain dulu isomer rangka dulu, karena itu jauh lebih mudah. Terus gimana dong, Bu? Ya nggak gimana-gimana sih ya, kita kerjain aja. Kalau isomer posisi, apanya yang berubah? Posisinya yang berubah. Posisi siapa? Posisi cabang. Cabangnya berubah jadi apa? Yang tadinya 2 nih, kan tadinya gini dia tadinya 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini kan C-nya ya. Nah, sekarang yang ini kita ganti jadi di sini gitu. Ininya jadi saya ganti, yang tadinya namanya 2 metil jadi namanya 3 metil. Ini namanya isomer posisi. Ini kan strukturnya beda, namanya juga beda. Tapi dia tetap C6H14. Berarti dia namanya isomer. Gitu. Sampai sini paham? Oke. Terus, Bu, kalau ke sini boleh nggak? Nanti dia pindah ke sini. Jadi, nanti pindah ke sini nih, Bu. Jadi 4 metil. Saya bikin sini. Kelihatan nggak? Boleh nggak, Bu? Jadi nanti 4 metil pentana. Enggak lah. Ya kalau kamu nanti bikinnya di sini, nomor 1 dimulai dari sini, 1, 2, jadi namanya 2 metil juga, jadi nggak bisa ya, nggak ada 4 metil pentana. Oke, lanjut. Terus, jadi kita udah punya berapa isomer nih? Kita punya 1, kita punya 2, kita punya 3 yang ini. Jadi ada 2 isomer rangka dan 1 isomer posisi. Terus ada lagi nggak? Ya ada lagi. Gimana caranya? Ya yang ini. Isomer yang ini nih kita ubah. Tadinya kan dia bentuknya gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita ubah yang satunya di sini, satunya di sini. Ini C-nya. Gembel. Nah, jadi namanya 2,3 dimetil butana. Nah, kalau kayak gini, boleh nggak? Ya boleh. Kan namanya beda. Ya ampun. Kan namanya beda ya. Jadi, boleh. Gitu. Sampai sini paham? Ngerti? Jadi langkah pertamanya apa kalau misalnya nanti saya minta kalian untuk bikin ini? Ya astagfirullahaladzim, ini minta dibanting ya. Oke, nih lihat. Yang namanya isomer itu dia punya rumus molekul yang sama. Tadi rumus molekulnya dia apa yang diminta? C6H14. Yang awalnya tadi namanya heksana, C-nya ada 6. Nah, kalau isomer rangka berubah jadi 2 metil pentana, 2,2 dimetil butana. Kalau posisi jadi 3 metil pentana dan 2,3 dimetil butana. Oke, ini namanya isomer. Jadi heksana punya berapa isomer? Berarti heksana punya 4
isomer. Sampai sini paham? Bisa ya? Mau contoh lain? Nggak usah.